Oke, ya jadi memang kalau misal wanita lagi menstruasi itu memang ada beberapa hal yang nggak boleh dilakukan ya? Nah makanya nih, ada beberapa dan kadang-kadang banyak sekali hal-hal yang sebenarnya mitos, tapi akhirnya dianggap itu beneran gitu. Nah makanya sekarang aja langsung kita kupas tuntas, mana yang mitos dan yang mana hukum yang benar, langsung aja kita lihat hal-hal apa saja yang perlu diketahui perempuan tentang menstruasi. Ini dia beritanya. Hal-hal yang harus diketahui wanita saat menstruasi. Pemirsa, setiap wanita yang sudah masuk masa pubertas pasti akan mengalami siklus periodik bulanan atau yang dikenal dengan menstruasi. Ketika menstruasi terjadi, tentunya akan banyak pendapat atau pandangan dari beberapa teman kita seputar hal-hal yang diperbolehkan atau dilarang saat menstruasi. Dan biasanya orang-orang menyebutnya dengan mitos. Ya, mitos adalah suatu informasi mengenai suatu hal yang belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Namun karena telah beredar dari generasi ke generasi, sehingga membuat hal tersebut menjadi diyakini akan kebenarannya. Mitos-mitos yang berkaitan dengan menstruasi terkadang tidak didasari dengan fakta medis, sehingga banyak wanita yang mempercayai akan kebenaran mitos tersebut dan melakukan hal-hal aneh yang justru dalam penjelasan ilmiahnya tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan menstruasi. Lalu, apa sajakah hal-hal yang berhubungan dengan mitos dan harus diketahui oleh para wanita? Dan apa ya menurut pandangan medis mengenai mitos? Inilah ulasannya dari tim Berita Islami Masa Kini. Pemirsa beriman, ada banyak pandangan orang-orang mengenai menstruasi. Di antaranya ialah, menstruasi membuat tubuh menjadi lemah. Ya, bagi sebagian wanita ketika sedang mengalami menstruasi, pasti ada yang merasa tubuhnya menjadi lemah dan lemas. Bahkan ada yang sampai tak kuasa untuk bangun dari tempat tidurnya karena lemasnya badan. Tapi padahal menurut fakta, ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa rata-rata saat menstruasi darah yang dikeluarkan oleh tubuh hanyalah 50 hingga 150 mili atau sekitar 4-6 sendok. Jadi rasanya tidak benar jika tubuh melemas hanya karena darah yang keluar saat menstruasi. Namun, jika tetap terasa lemas, pasti itu karena ada gangguan fisik lainnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah darah haid itu adalah penyakit. Quran Surah Al-Baqarah ayat 22. Pemirsa, banyak yang percaya bahwa jika mengkonsumsi minuman dingin maka akan dapat memperlambat menstruasi. Maka dari itu ada sebagian wanita yang menghindari minuman dingin ketika sedang datang bulan. Namun faktanya, mitos ini tidaklah benar, karena minuman dingin sama sekali tidak berpengaruh dengan siklus menstruasi. Dan hal itu disebabkan karena siklus menstruasi diatur oleh hormon estrogen dan progesteron, di mana terlambatnya menstruasi dapat terjadi ketika hormon seorang wanita sedang tidak seimbang, yang dapat dipengaruhi dari beberapa faktor fisik seperti kelelahan, stres, dan juga penyakit. Tidak hanya itu, ada juga mitos lain yang mengatakan bahwa seorang wanita yang sedang menstruasi tidak boleh keramas. Bahkan, jika terbiasa mencuci rambut di hari pertama dapat mempercepat kita mengalami menopause. Lantas benarkah semua mitos itu? Pemirsa, jika kita pikirkan secara logika, tujuan keramas atau mencuci rambut itu adalah untuk menjaga kebersihan rambut dan kulit kepala kita. Dan apabila kita tidak boleh keramas, apakah terbayang di benak Anda seperti apa lepeknya rambut kita selama menstruasi? Menurut pendapat Dr. Caroline Tirtayasa, bahwa tidak adanya larangan keramas ketika sedang menstruasi, karena sebenarnya menjaga kebersihan ketika sedang haid merupakan hal yang terpenting. Dan begitu pula dengan mencuci rambut, di mana kebersihan kulit kepala ketika sedang menstruasi harus lebih dijaga, karena saat itu terjadi perubahan hormon. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, kebersihan adalah sebagian dari cabang keimanan. Hadis riwayat Muslim 223. Kemudian, rasa nyeri yang terjadi di perut akibat menstruasi seringkali tak terelakkan. Bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan, jika rasa nyeri yang dirasa sudah tak tertahankan lagi, maka itu pertanda ada penyakit kista di dalamnya.
Tapi sebenarnya, nyeri yang terjadi pada perut bagian bawah yang dirasakan saat menstruasi itu merupakan hal yang normal terjadi pada setiap wanita. Walaupun terkadang, nyeri yang dirasakan itu berbeda-beda tergantung dari kesehatan fisik dan psikis kita pada saat itu, di mana rasa letih, emosi yang tidak stabil, atau daya tahan tubuh yang sedang menurun cukup berpengaruh pada saat haid. Sampai saat ini, gejala dari penyakit kista masih kurang jelas. Maka dari itu, sebagai antisipasi jika nyeri menstruasi terasa hebat bahkan sampai pingsan, atau nyeri yang dirasakan lebih dari 3 hari, dan jumlah darah menstruasi terasa banyak terus setiap harinya, hendaknya segeralah berkonsultasi ke dokter untuk memastikan penyebabnya. Karena belum tentu nyeri berlebih yang dirasakan itu adalah penyakit kista. Minum soda untuk memperlancar menstruasi. Mungkin di antara para kaum hawa sudah tidak asing lagi mendengar ungkapan tersebut, di mana menstruasi yang tidak lancar dapat membuat Anda tersiksa untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Maka dari itu, beberapa dari wanita yang sedang menstruasi mencoba untuk minum minuman bersoda yang konon akan memperlancar haid. Lantas benarkah ungkapan tersebut? Dikutip dari The Sun bahwa minuman bersoda seringkali digunakan hampir oleh setiap wanita yang sedang menstruasi untuk memperlancar haidnya. Namun, pendapat ini ternyata dipatahkan oleh sebuah penelitian yang ternyata tidak ada hubungannya sama sekali minuman bersoda dengan hormon dan faktor psikis lainnya. Menstruasi yang tidak lancar diakibatkan adanya faktor internal, yaitu hormon yang bertugas untuk mengatur siklus menstruasi yang tidak seimbang. Dan biasanya, hal ini dapat dipengaruhi oleh keadaan stres dan perubahan berat badan. Dari hasil penelitian ini, sudah terbukti bahwa minuman soda bukanlah salah satu cara untuk memperlancar menstruasi. Pemirsa beriman, ternyata mitos-mitos yang sering kita dengar mengenai menstruasi itu semua hanyalah mitos belaka. Kita sebagai wanita seharusnya tidak menelan mitos itu mentah-mentah, dan ada baiknya kita telisik lebih dulu kebenarannya. Terkadang dari setiap mitos yang ada di dalam kehidupan kita itu harus kita pikirkan secara logika baik buruknya. Dan semoga informasi yang diberikan dapat membuka wawasan kita mengenai beberapa hal yang harus wanita ketahui saat menstruasi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Jika datang haid, tinggalkanlah sholat. Jika telah usai, mandilah dan sucikan dirimu dari darah, lalu dirikan sholat." Hadis riwayat Bukhari 331. Amin ya rabbal alamin. Ya baik Mirsa, tadi kita udah lihat ya, makanya nih kalau sekarang nih kita harus jadi orang yang cerdas. Jangan sedikit-sedikit dibilang ini adalah mitos langsung kita percaya, oh ya berarti itu benar. Karena sekarang internet aja kan dari tangan. Jadi ketika kita dengar mitos, kita cari ini benar apa enggak. Kalaupun emang ada larangan, kayak tadi dibilang minum soda salah satunya itu bisa membuat darah jadi lancar haidnya, itu ternyata itu dipatahkan bahwa itu tidak terbukti, dan banyak sekali halnya. Tadi lihat ya Nu ya. Seperti keramas sebenarnya tadi, aku tadi bertanya-tanya hubungannya sama keramas sebenarnya apa gitu, kalau misalnya lagi haid nggak boleh gitu. Ternyata tadi mitos juga ya tadi ya. Iya, karena di Islam juga kan, Islam sangat menyukai yang namanya kebersihan. Jadi kan keramas salah satu cara kita untuk membersihkan diri kita. Jadi semua itu nggak masalah. Dan tadi juga dijelaskan masalah ini ya, apa nyeri namanya? Ya? Nyeri, betul sekali. Kok tahu apa yang mau saya sebutkan? Oh gitu ya. Masalah nyeri itu bukan berarti ada kista atau apa, tapi kalau nyerinya sudah sampai pingsan, nah itu harus diperiksa ke dokter. Harus diperiksa ke dokter, karena idealnya itu katanya darah haid itu keluarnya sekitar 4-6 sendok. Iya, 4-6 sendok. Ternyata nggak begitu banyak ya kalau dipikir-pikir. Malah kadang orang-orang maksudnya para wanita gitu ya, misalnya bilang, aduh kayaknya banyak banget nih gitu ya. Itu kita tetap sensitif sih kalau lagi, gitu ya? Iya, tetap sensitif, tetap minta diperhatikan, jadi tetap perhatikan. Oh gitu ya, iya. Agak sedikit berhati-hati ya kepada nggak mungkin karena kan ada darah yang sedang keluar, terus namanya kondisi tubuh mungkin akan mempengaruhi juga letih emosi, atau apa gitu emosi akhirnya menjadi lebih itu benar sensitif. berarti? Itu benar. Lebih sensitif benar ya? Benar. Jadi tolong diperlakukan dengan sensitif juga ya. Dengan baik ya. Menghadapi perempuan yang lagi mengalami haid. Baik pemirsa, setelah ini kita akan bahas menarik sekali. Tentang siapa saja orang-orang yang disegani oleh malaikat dalam arti yang baik. Wah. Mau kan disegani malaikat? Oke, menarik. Nah makanya jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.